Hai Sobat Makan, akhirnya Manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada cover Manga One Punch Man chapter 179 ini, terdapat gambar Tatsumaki yang melirik ke arah Mimin. Judul chapter kali ini adalah Saksi. Di awal scene kita diperlihatkan suasana damai dan keramaian kendaraan yang lalu lalang di jalan raya. Salah satu dari kendaraan tersebut terdapat satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak sedang dalam perjalanan menuju kota A. Tujuan mereka adalah Gedung Pahlawan. Nampaknya mereka tertarik dengan fasilitas yang lengkap dan juga jaminan keamanan bagi keluarga tersebut. Nampak sang ibu sudah tak sabar lagi cepat menghuni tempat tinggal barunya. Sang ayah pun juga demikian sob, karena mereka tak perlu lagi hidup dalam ketakutan akan monster yang membuat mereka takut setiap hari. Terlebih lagi sang anak sangat ingin segera bertemu dengan para pahlawan pro dan juga mendapatkan tanda tangannya. Di tengah-tengah perbincangan mereka, setitik cahaya muncul yang menjauhi Gedung Pahlawan dari depan mereka. Semakin mendekat cahaya itu semakin besar. Sang ayah sampai mengira apakah itu adalah burung. Lalu kita diperlihatkan cahaya apa itu sebenarnya. Setelah jelas ternyata cahaya itu adalah Saitama dan Tatsumaki yang terbang cepat menjauhi Gedung Pahlawan. Sangat jauh akhirnya mereka menukik ke bawah dan jatuh dengan sangat keras. Setelah jatuh mereka tak kunjung berhenti sob. Malahan masih terpental-pental sambil berputar-putar di udara dengan sangat kencang. Di tengah putaran Tatsumaki ngomel-ngomel kepada Saitama dengan mengatakan, "Berapa lama kau memegangiku seperti ini dasar mesum?" Namun respon dari Saitama malah kebingungan coy. Ia hanya menjawab, karena sudah merasa jengkel dengan tingkah Saitama yang tak kunjung melepaskan dirinya, akhirnya Tatsumaki mulai mengerahkan tenaganya dengan memombat-mabitkan Saitama dan membantingnya dengan sangat keras. Namun sialnya hanya pelukan Saitama yang lepas, untuk tangannya ya masih belum lepas. "Kenapa kau tidak melepaskan tanganku? Apakah kau juga menyukaiku atau ada maksud yang lain?" kata Tatsumaki dengan keras. Lalu Saitama membalas, "Apa kau gila? Aku melakukannya karena aku tak ingin kau kabur dan mulai menghancurkan rumah lagi." Mendengar perkataan Saitama membuat Tatsumaki marah kembali dan berkata, "Kabur? Apa kau sudah gila? Kenapa aku harus kabur dari seorang yang lebih lemah dariku?" Lalu dengan wajah konyolnya Saitama hanya memandangi Tatsumaki dan akhirnya melepaskan tangannya. Setelah tangannya lepas, Tatsumaki mengepek-epek tangannya, entah itu peregangan atau jijik. Yang pasti setelah melakukan hal tersebut ia menyiapkan selentean maut yang diarahkan ke dahi Saitama sebagai hadiah karena kekuatan Saitama tidak terlalu buruk bagi Tatsumaki. 3 detik sebelum selentikan maut dilakukan, Tatsumaki berkata, "Bahkan jika aku memperkuat kekuatan psikisku dengan selentikan ini, mungkin kau tak akan mati." Dan Tatsumaki melepaskan serangannya. Hal ini membuat Saitama terpental keras ke belakang dan menabrak batu sampai hancur lebur seperti tape. Namun karena itu Saitama, ya tak ada efek apapun bagi Saitama. Setelah itu Saitama melihat Tatsumaki sedang melakukan sesuatu. Setelah diamati lebih lama, ternyata Tatsumaki sedang mengangkat bebatuan yang dijadikan sebuah tornado untuk serangan susulan kepada Saitama. Melihat tornado yang akan mengancam dirinya, Saitama malah melongo dan berkata, "Oh, sepertinya itu menyenangkan. Jangan emang koplak dah si gundul ini." Scene pindah di ruangan penahanan. Di sana terlihat pahlawan kelas A menghampiri tim Fubuki. Lalu Stinger bertanya apakah tim Fubuki diserang pengguna Esper yang mencurigakan. Lalu salah satu dari tim Fubuki menjawab, "Ya, Tatsumaki sudah mengurungnya di sini," sambil menunjukkan bola bebatuan di sampingnya. Tak berselang lama pahlawan yang ada di sana dikejutkan dengan bola batu mulai bergetar. Dan tak lama kemudian bola tersebut hancur dengan kondisi kosong. Lalu salah satu pahlawan menunjuk lantai jebol yang disinyalir itu adalah lubang yang dibuat untuk kabur bersamaan dengan hancurnya bola tersebut. Setelah itu kita diperlihatkan mobil yang melaju kencang dari parkiran menabrak penghalang untuk melarikan diri. Dan ternyata yang berada di dalam mobil tersebut adalah anggota suku Yomi. Lalu rekannya si Udin bertanya, "Apakah Anda baik-baik saja Tuan Apollo?" Nah sekarang sudah jelas, seorang yang Mimin sebut Udin kemarin nama aslinya adalah Apollo. Apollo Samsudin.
Namun Apollo tak menjawab pertanyaan rekannya karena masih kesakitan dengan keadaan saat ini. Ia terlihat sedang menyuntikkan sesuatu pada lehernya yang kemungkinan untuk membuatnya menjadi mendingan. Tak berselang lama mereka melihat tornado yang besar. Nampak wajah Apollo yang menahan kesakitan sudah mengetahui bahwa itu perbuatan Tatsumaki. Tatsumaki, tunggu dan lihat saja. Lain kali aku akan menjemputmu, kata Apollo. Untuk saat ini anggota Tsukuyomi tak ingin ikut campur dengan Tatsumaki, dikarenakan mereka sadar akan perbedaan kekuatan yang amat jauh. Mungkin setelah sembuh dan mengupgrade kekuatannya, Apollo akan menangkap Tatsumaki kembali. Lebih tepatnya pengguna esper seperti Tatsumaki, Fubuki, dan Saikos. Tapi ya, Mimin masih ragu anggota Tsukuyomi bisa menangkap Tatsumaki. Kembali ke pertarungan Saitama dan Tatsumaki. Terlihat pusaran tornado Tatsumaki semakin besar dan siap menghantam Saitama. Untuk permulaan Tatsumaki melempar batu ke arah Saitama dengan sangat keras. Namun Saitama dapat menghindarinya dengan mudah. Serangan Tatsumaki tak hanya mengarah ke Saitama saja sob, melainkan ke berbagai arah yang membuat sekitarnya terkena dampak dari tornado Tatsumaki. Sampai-sampai getaran tornado tersebut terdeteksi sistem pahlawan. Para operator di sana semua panik seketika. Lalu operator melaporkan, kami telah mendeteksi getaran abnormal di lokasi 2 barat laut. Kami menduga aktivitas monster menjadi penyebabnya. Kali ini saat yang paling buruk. Kita tidak memiliki cukup pahlawan. Metalnek tidak bisa dijangkau. Melihat dari tingkat bencana, pada skala ini kita membutuhkan bantuan dari kelas S. Ada yang bisa langsung mobilisasi. Kami menunggu tanggapan. Scene pindah kembali. Kali ini berada di area pertarungan, tepatnya perjalanan keluarga yang di awal tadi. Terlihat ayah ibu panik dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi saat ini. Namun di saat orang tuanya panik, si anak malah terlihat senang lantaran ia melihat langsung pahlawan kelas S peringkat 2 Tatsumaki sedang beraksi. Si anak sampai memakai teropong untuk melihat pertarungannya. Lalu kita diperlihatkan satset Saitama melompat dari batu ke batu dengan sangat epik. Untungnya Saitama di balik batu, jadi si anak tak tahu siapa lawan Tatsumaki. Mengetahui keadaan yang serius, sang ayah berkata, kita baru saja melihat sesuatu yang gila. Jika pahlawan kelas S bertarung sedekat ini, itu pasti situasi yang sangat serius. Lebih baik kita pergi jauh secepatnya. Namun si anak malah menyuruh ayahnya untuk mendekati pertarungan karena dia ingin mendengar suara Tatsumaki. Sontak orang tua si anak sama-sama menolaknya karena itu hal yang gila. Tak berselang lama batu besar meluncur tajam ke arah mobil tersebut. Untungnya dengan sigap Saitama menghancurkan batu itu. Melihat aksi Tatsumaki yang berbahaya, Saitama lantas berkata, "Hei, lihatlah, itu berbahaya. Perhatikan sekitarmu." Lalu dengan jengkel Tatsumaki menjawab, jangan bertindak begitu sombong. Aku tahu apa yang aku lakukan." Mendengar jawaban Tatsumaki, Saitama hanya memandangi batu tornado Tatsumaki yang mengarah padanya sambil bergumam, dia sedang tidak mood untuk mengobrol sama sekali. Kurasa aku akan menemaninya untuk saat ini sampai dia kelelahan. Untungnya di luar sini tidak banyak bangunan atau orang di sekitarnya. Tak berselang lama Saitama bergumam. Akhirnya serangan Tatsumaki meluncur bersamaan ke arah Saitama. Dengan santai Saitama menangkisnya satu persatu sampai tangkisan yang terakhir malah meleset ke arah mobil keluarga tadi. Mengetahui hal itu Saitama panik dan berkata, kampret. Dan set! Dengan sangat cepat Saitama berlari untuk menghentikan batu tersebut. Namun belum sempat Saitama sampai dan akan menolong mobil itu, Tatsumaki dengan kekuatan espernya mengangkat mobil itu untuk menyelamatkannya. Itu tadi berbahaya. Lihat dulu kalau mau menangkis sesuatu, dasar buta, kata Tatsumaki dengan tengil. Mendengar Tatsumaki mengejeknya, Saitama pun membalas, "Hah? Apa yang kau katakan, cebol?" Balas Saitama dengan jengkel. Mendengar ejekan cebol dari Saitama, Tatsumaki pun dibuat marah dan berkata, "Sekarang kau mengejekku, aku akan menghancurkan dan mengubahmu menjadi pupuk." Lalu Tatsumaki menjatuhkan mobil yang ia selamatkan dengan keadaan jengkel. Terlihat keluarga yang berada di mobil itu puyeng akibat dijatuhkan Tatsumaki. Lalu sang ayah bertanya kepada anaknya apakah sudah mendengar suara Tatsumaki yang bagus. Si anak dengan shock menjawab, "Iya." Kembali ke Tatsumaki. Terlihat Tatsumaki semakin menjadi-jadi sekarang. Ia melemparkan batu lebih banyak lagi ke arah Saitama sambil berkata, "Hei, sekarang apa? Kau tak bisa melakukan apa-apa kan?" Terlihat Saitama diam saja karena masih fokus menghindari serangan Tatsumaki. Karena tak ada jawaban dari Saitama, Tatsumaki dengan pose menggoda mengimbuhi, "Kau sangat menyedihkan. Tak mungkin aku bisa mempercayakan Fubuki pada orang sepertimu. Jadi menjauhlah darinya."
kata Tatsumaki kesenangan saat bermain dengan Saitama. Mendengar ocehan Tatsumaki, Saitama hanya tersenyum sinis seperti ingin nampol si Tatsumaki. Namun di tengah-tengah kesenangan mereka, tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Sepertinya ada benih-benih cinta di antara mereka berdua ya sob. Ini kan udah berakhir, ngapain Ani nambahin lagi? Haha. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar Ane gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.